Oke, lanjut pesona jam malam Pol. Konten gak wani kemaki ini masih terus berlanjut. Enggak dilanjut. Pesona jam malam Polo. Si San. Tak kasih edukasi teman-teman yang masih pakai bendik bulat seperti ini ya. Bendik standar Mega Pro atau Grand kan sama ya. Tiger bendik bulat seperti ini. Makanya sering ada trouble teman-teman motor kebakar itu ya, memang seperti ini. Nek barang tuku dadi kurang lebih kabel bodi koyo ngene tak jamin. Rego nggawa rupa. Aja baper lho san, kok tak sepil barang tuku dadi. Memang realitanya kabel kok ngene lah. Tak kasih pengalaman untuk bagian bendik sini. Kabel sekun yang bagian sini yang ada thread baut M6 atau kuncian 10. Bagian sini harap dipastikan aman, jangan sampai nempel ke bodi. Karena kalau nempel ke bodi bahaya. Konslet ya, biasanya motor teman-teman kalau ada trouble bakar itu biasanya kan kebakar, entah habis berhenti atau habis ngisi bensin, biasanya waktu mau nyetater kebakar ya, biasanya bisa disebabkan dari bendik ini. Bendik ini kalau ngeground ke bodi dia memercikan arus api. Kenapa bisa kebakar? Ini tangki ya. Tangki tempatnya bahan bakar. Pasti ada uap bensin yang terjebak di sini, di wilayah area jok atau di wilayah sini. Meskipun sedikit tapi biasanya bisa menyebabkan kebakar. Terus di sini wilayah karbu. Jadi tangki ini kan di bawahnya ada karbu. Uap karbu dari sini biasanya menguap, apalagi waktu mesin panas dia kena uap mesin, kena panas mesin, bensin menguap, biasanya terkumpul di sini, di sela-sela bodi, sela tangki, sela bawah jok. Makanya biasanya begitu di starter, kalau ada biasanya kejadian motor kebakar di pom bensin atau habis berhenti di pinggir jalan terus di starter tiba-tiba kebakar, bisa disebabkan dari sini. Biasanya waktu di starter sini kan mengeluarkan arus api ya Bolo. Mengeluarkan arus api otomatis dia itu sebabnya mengeluarkan arus api, dia itu ngeground ke bodi. Akibatnya memercikan api terkena uap bensin kebakar. Lah, untuk ini kemarin ada trouble bendik nyantol. Bendik nyantol setelah dicek ternyata bendiknya tidak bermasalah. Yang bermasalah luput ini, kabelnya ini solasiannya terkelupas, otomatis bautnya nempel ke bodi. Baut nempel ke bodi, akhirnya starter ini nyala terus. Starter nyala terus. Soalnya kabel bendik ini kan dari aki disalurkan, dimasukkan bendik, dilewatkan tombol starter itu. Nah, tapi kalau dua buah baut bendik ini disambungkan seperti ini, otomatis dia akan nyetater terus. Di kontak dimatikan pun dia akan terus nyetater, soalnya langsung tersambung ke aki. Kalau akinya nggak tekor, nggak kira berhenti. Nah, biasanya aku ngomong sampai menggos-menggos rek. Faktor kesel. Biasanya faktor panik. Biasanya faktor teman-teman panik cuman dimatikan kontak nggak mati, buka jok kan kelamaan, bautnya ada di belakang, jelas nggak bawa kunci L. Kalau bodi-bodi CB seperti ini kan bautnya pasti pakai baut kunci L seperti ini, buka jok kelamaan. Nah, cara antisipasi jika ada trouble bendik nyangkut atau dinamo starter nyangkut ya, jangan panik teman-teman, langsung ini kabel akinya. Nah, kabel aki ini langsung ditarik saja, wis aman, nggak masalah. Kabel aki setelah ditarik, kalau posisi di jalan darurat cukup cari kresek atau plastik bekas es. Nah, bisa plastik bekas es seperti ini, dibungkuskan ke kabelnya. Kalau bawa korek bisa dikorek, kalau nggak bawa korek ini cukup dibungkus saja. Yang penting kabelnya ini nggak ngeground ke mesin atau ke bodi atau ke sini, karena kalau ngeground pasti keluar arus api. Jadi kalau terjadi sewaktu-waktu di jalan terjadi bendik nyantol
atau bendik nyangkut, dia starter terus untuk bagian elektrik starternya. Jangan panik, dimatikan kontak tetap nggak ngaruh. Ininya saja. Kabel ini kan pasti punya sekun seperti ini, ada sekun. Nah, sekun ini jika ditarik, digeradak seperti ini pasti putus. Nah, yang penting arus ini tidak masuk ke dinamo. Jadi masih aman untuk aki. Yang penting akinya nggak sampai jebol. Karena kalau ini didobel terus satu, takutnya kalau dinamonya nggak mampu brostolnya hangus. Kedua, kalau ininya masih kuat, kalau ini jelas kuat. Biasanya yang kalah akinya. Akinya nanti biasanya selnya putus karena dia ada arus keluar yang terlalu berlebih alias panas. Kalau akinya kuat, ini kuat, takutnya kabelnya yang kebakar. Kalau kabel kualitasnya nggak bagus, pasti kabelnya kebakar. Kalau kebakar wilayah sini saja nggak masalah, aman. Takutnya yang kebakar wilayah sini. Kalau kebakar ya bisa mengakibatkan si motornya kebakar. Amit-amit ya, jangan sampai terjadi di jalan. Jadi kalau ada kejadian tidak terduga atau bendik nyantol, bendik starter, otomatis starter ini nyantol, jangan panik. Ini cukup dimatikan kontak, kalian pasti nggak ngaruh di sini. Pasti tetap berputar terus untuk bagian dinamo karena di sini sudah nyangkut alias sambung terus, connect terus untuk relay starter ini atau bendik starter ini ya. Dia sudah connect terus, nggak mau keputus. Sini jangan panik, langsung ditarik dulu, nanti bisa dikondisikan saat di rumah atau cari bengkel terdekat. Jika panik banget, tapi nggak usah panik, kan masih ada starter manual, dipakai dulu nggak masalah untuk motornya. Yang penting masih bisa dipakai jalan, cukup ini ditarik sampai putus, nanti yang ada sisa kabel ditutup pakai. Kalau darurat ya, kalau kita jalan-jalan kan nggak mungkin bawa solasi seperti ini. Cukup cari kresek atau plastik seperti ini, dilipatkan ke kabel. Jadi yang penting tembaganya tidak ngeground ke sini. Nanti posisinya diamankan, entah dijepitkan di mana atau ditekuk kemana, biar nggak ngeground ke mesin atau ke bodi. Oke, semoga bermanfaat. Jadi asalkan kalau ada kejadian seperti itu jangan panik, langsung kabel tarik, geradak sampai putus. Nanti kabel putus kan gampang, tinggal bawa ke bengkel, kasih sekun baru, bisa dipakai lagi asalkan bendiknya sudah diganti. Kalau bendiknya sudah ada trouble nyangkut seperti itu, jangan dipakai lagi, ganti bendik. Murah kok, ini original cuma 50.000 original Honda. Oke.